Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 1 Tegaluyangan, yang kami hormati Dewan Guru SDN 1 Tegaluyangan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan nikmat hidayah sehingga kita dapat melaksanakan acara pada pagi hari ini dengan tanpa halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat salam semoga tetap tercurah kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatul ummah. Amin Allahumma amin. Saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat lain-lain, yang kelima refleksi, dan yang keenam penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan suratul Fatihah. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, dapat membawa manfaat bagi kita semua. Alaniyah wal ijabah. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau Bapak Zaid SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf mungkin suara kurang biasa. Yang kami hormati para bapak, ibu, keluarga besar SD 1 Tegaluyangan. Pertama-tama marilah kita memberikan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana pada siang hari ini kita diberi rahmat berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan dari Ibu Win, yaitu guru penggerak. Selanjutnya selawat dan salam kami aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di hari akhir kita diakui sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Para bapak ibu yang kami hormati, perlu saya sampaikan, acara ini adalah acara resmi karena merupakan suatu persyaratan sebagai guru penggerak yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan, karena kalau tidak dilaksanakan tidak bisa menjadi ini merupakan suatu persyaratan sehingga harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan. Maka minta tolong nanti dalam pelaksanaannya, dukungannya, kerjasamanya, semuanya saja, karena baru yang pertama Bu Win yang mengalami, nanti semua akan mengalami P3K karena masih muda-muda. Betul kan?
Memang sekarang zamannya begini, kita harus mengikuti arus. Maka kami harapkan yang IT-nya mungkin belum lancar bisa belajar dengan teman atau dengan siapa, sehingga nanti semua akan mengalami seperti ini. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti untuk penyampaian oleh Bu Win tolong didengarkan, karena nanti juga ada pertanyaan yang harus dijawab. Nanti terlihat yang mendengarkan berapa karena ada pertanyaan begitu, sehingga nanti hasilnya dari paparan ini kan disampaikan sebagai persyaratan sehingga kita harus serius. Itu sekali lagi mohon kerjasama yang baik, nanti gantian, mungkin besok tahun depan siapa yang masuk yang lolos sehingga gantian. Karena kita sebagai PNS ini perlu kerjasama yang baik, rukun, damai dan sejahtera. Itu monggo saling kita menghargai untuk pelaksanaan pada siang hari ini. Demikian yang perlu saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala SDN 13 Guyangan. Acara yang ketiga yaitu pemaparan materi penerapan budaya positif dalam membentuk profil pelajar Pancasila di SDN 1 Guyangan oleh narasumber kita Ibu Sapsri Winarti. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Zaid SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 13 Guyangan, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 13 Guyangan yang pada siang hari ini dapat berkumpul di sini, meluangkan waktu di sini. Saya mengucapkan terima kasih dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya di sini. Di sini saya mohon izin untuk menyampaikan pengalaman yang sudah saya terima dalam pendidikan guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Jepara, yang rencananya nanti akan berakhir di bulan Desember. Jadi perjalanannya itu masih panjang, dan rangkaian kegiatan diseminasi ini adalah merupakan rangkaian dari pendidikan guru penggerak yang sebuah kewajiban untuk disampaikan kepada rekan-rekan guru yang ada di lingkungan sekolah. Yang nantinya materi ini saya sendiri yang sudah mengetahui materinya itu sangat bagus sekali untuk kita sebagai pendidik nantinya. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya melaksanakan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif dalam membentuk profil pelajar Pancasila di SD Negeri 1 dan 3 Guyangan. Adapun latar belakangnya adalah pendidikan merupakan tuntunan. Manusia itu lahir dengan membawa karakter dan bakat minat sendiri. Tugas pendidik yaitu menuntunnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti pandangan dari KHD Ki Hajar Dewantoro, mendidik siswa itu diibaratkan dengan menanam sebuah jagung. Pendidik tidak akan bisa merubah jagung tersebut menjadi sebuah padi. Maka tugas pendidik itu adalah merawat agar jagung tersebut menjadi bibit yang unggul dan mendapatkan hasil yang berkualitas. Dalam lingkungan belajar, hendaknya tercipta pembiasaan yang dapat menumbuhkan karakter nilai-nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Dari pembiasaan tersebut akan berubah menjadi sebuah budaya yang positif
dalam lingkungan sekolah kita. Adapun tujuan dari kegiatan ini yang pertama adalah menumbuhkan budaya positif sesuai dengan kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pembelajaran Pancasila kepada siswa dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kepada materi. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kita akan belajar tentang budaya positif. Ini saya next saja. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi. Bapak Ibu cukup menjawab dengan setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, apakah ketika anak itu melanggar sebuah peraturan, maka kita memberikan hukuman? Apakah hukuman tersebut itu dapat mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Setuju. Yang kedua, gimana Bapak Kepala Sekolah? Tidak setuju, ya, kita bebas untuk berpendapat. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi setuju atau tidak setuju? Setuju, ya, karena kita belum belajar, nanti kita akan mempelajari hal ini. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Jadi ketika kita memberikan motivasi kepada anak, jika kamu belajar dan mendapatkan nilai 100, maka kamu akan berguru berikan buku. Itu dapat meningkatkan motivasi anak dalam belajar ketika kita memberikan penghargaan. Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Setuju. Itu adalah hak pribadi untuk berpendapat, ya. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Tentu materi ini untuk Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang baru mendengar, ya, seperti restitusi. Ada yang sudah tahu restitusi? Belum. Ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam kegiatan ini saya akan meminta 2 orang bapak atau ibu guru yang maju ke depan kelas untuk mempraktekkan kegiatan ini. Saya minta 2 orang, bisa minta tolong Bu Dwi untuk maju ke depan. Siap, Bu. Sama Bu Insiah. Depan sini. Kita perhatikan dulu. Nah, di sini saya minta bantuan 2 guru yang akan berperan sebagai A dan B. Bu Insiah akan berperan sebagai A, sedangkan Bu Dwi akan berperan sebagai B. Bu Insiah tugasnya adalah membayangkan sebuah benda yang sangat berharga bagi panjenengan, kemudian digenggam menggunakan kepalan tangan. Bayangkan satu benda berharga yang sangat berharga, entah itu keluarga atau benda yang lain. Bayangkan kemudian dikepalkan tangannya, menganggap bahwa apa yang jenengan anggap berharga itu ada di dalam genggaman. Kemudian Bu Dwi yang sebagai B berupaya bagaimana caranya supaya Bu Insiah ini mau membuka tangannya. Apakah itu membujuk, mengancam, menghardik, merayu, bahkan sampai dengan menyuap. Apapun yang penting Bu Insiah ini mau untuk membuka tangannya. Sudah paham? Saya berikan waktu 5 menit. Silahkan. Ya, Bu Insiah sudah mengepakkan. Beliau sudah membayangkan sebuah benda yang sangat berharga.
Jenengan merayu bagaimana caranya? Apakah dengan mengancam jika kamu tidak membuka tangan maka bla bla, atau dengan menyuap atau merayu? Silahkan. Istilah apa yang kamu bawa itu? Boleh saya minta? Tidak boleh. Boleh saya lihat? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Saya kan ingin tahu ini apa namanya yang kamu bawa. Karena ini sesuatu yang sangat istimewa buat saya. Istimewa, masa nggak boleh saya lihat? Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Istimewa. Pokoknya tidak boleh. Ayo, saya pengen lihat sekali. Ayo Bu. Tidak bisa. Oh, nanti saya beli sesuatu buat ibu. Kalau ibu mau mengasih itu kepada saya, tidak dikasih apa-apa Bu, tapi saya pengen lihat aja nggak apa. Tidak bisa. Ayo Bu, nanti saya mau ibu tak belikan sesuatu, pokoknya ada. Jangan dong, ini hak saya. Loh, ibu kok begitu sih? Kita kan teman Bu, masa nggak boleh? Tidak boleh, ini hak saya. Saya tahu itu hak ibu, tapi kan kita mempunyai aku itu tidak bisa nanti. Ya, terima kasih. Sebentar masih di. Nah, dari apa yang sudah dilakukan oleh beliau berdua, ada 3 pertanyaan di sini kesimpulan. Yang pertama, apakah Bu Insiah tadi membuka kepala tangan? Tentunya ada alasan kenapa tidak membuka. Dan yang kedua, Bu Insiah juga menutup kepala tangan. Tadi tidak membuka, berarti menutup, tentu punya alasan. Padahal tadi Bu Dwi sudah merayu dengan berbagai cara sampai mau dibelikan sampai apapun, tapi Bu Insiah tetap menutup kepala tangan. Tentunya Bu Insiah itu memiliki alasan. Yang ketiga, saya bertanya dengan Bapak Ibu, sebenarnya yang memegang kendali kontrol siapa yang bisa membuka dengan menutup itu siapa? Bu Insiah atau Bu Dwi? Ya, betul sekali. Yang memegang kontrol untuk bisa menggerakkan tangan ini terbuka atau tertutup adalah diri sendiri atau Bu Insiah. Ini seperti dengan kita memberikan materi kepada siswa. Ketika kita melakukan berbagai macam cara, merayu, ayo nak belajar dengan sungguh-sungguh, nanti Bu Guru akan berikan nilai 100. Atau dengan mengancam, kalau kamu tidak belajar dengan sungguh-sungguh, Bu Guru akan mengembalikan kamu ke kelas 1, misalnya seperti itu. Tapi dengan berbagai macam cara seperti itu, terima kasih, bisa kembali ke tempat duduk. Dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh guru, jika siswa itu tidak tergerak hatinya, tidak memunculkan motivasi, maka itu tidak akan ada gunanya. Ketika siswa kita memberikan motivasi, entah itu dengan rayuan atau dengan mengancam, dan siswa memperoleh motivasi tersebut, maka pembelajaran itu akan bisa berjalan dengan baik. Berikutnya adalah bagaimana kita untuk merubah pemikiran kita, paradigma yang semula stimulus respon menjadi teori kontrol. Di sini kita harus merubah pandangan kita sebagai guru. Dulu saya juga kepada siswa itu sama. Saya sering, bahkan saya itu dikenal dengan guru yang galak. Karena saya harapannya saya ingin anak saya itu bisa menerima pelajaran, tapi cara saya kurang benar. Jadi itu semoga nanti dengan adanya paparan nanti kita bisa belajar bagaimana kita menjadi pendidik yang baik. Kita merubah pola pikir yang berasal dari stimulus respon, kita ubah menjadi teori kontrol. Di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita memaksa. Sebenarnya pandangan tiap orang itu pasti sama atau berbeda, Bapak Ibu? Berbeda. Tiap orang punya pandangan berbeda, punya pendapat yang berbeda, karena orangnya saja berbeda. Nah, kita rubah menjadi teori kontrol, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Kita tidak bisa merubah orang lain. Kita harus bisa memahami pandangan orang lain tentang kita. Yang kedua,
Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika ada orang lain yang melakukan kesalahan, kita menganggap itu adalah sebuah perilaku buruk atau kesalahan. Ini kita rubah. Semua perilaku memiliki tujuan. Setiap orang melakukan sesuatu tentunya ada tujuannya, ada alasannya. Yang ketiga, orang lain mengontrol saya. Yang sebenarnya terjadi adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, bukan orang lain. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, yang sesungguhnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan kita gagal, sehingga kita mengeluarkan pemaksaan. Yang seharusnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya, model berpikir menang kalah ini kita ubah menjadi model berpikir menang-menang, di mana dalam teori kontrol ini model berpikir menang-menang ini adalah tidak ada yang dirugikan. Jadi kita harus merubah dari stimulus respon ini yang negatif menjadi teori kontrol yang positif. Nah, disiplin positif di sini bisa dilihat, dan ini akan kita pelajari dalam materi yang akan saya sampaikan nanti. Ini adalah peta pikiran yang akan kita pelajari. Berikutnya, apa makna dari disiplin? Disiplin artinya adalah belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tadi yang sudah kita pelajari, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan atau alasan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan menurut Diana Gosen. Nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai bisa diterapkan kepada setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang pada masa-masa sekarang ini sudah sering kita sebut-sebutkan tentang profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Ini adalah tujuan dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Apapun yang kita terapkan di sekolahan menggunakan kurikulum apapun itu, hasil akhirnya adalah ini. Nilai-nilai positif ini harus ada di dalam diri siswa kita. Bagaimana caranya supaya kita menanamkan dari 6 profil pelajar Pancasila ini agar dimiliki oleh siswa kita. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Tadi sudah disampaikan bahwa siswa yang memegang kendali kontrol itu adalah diri kita sendiri. Sama, siswa juga sama. Ketika siswa itu tidak memiliki motivasi untuk belajar, kita dengan cara apapun menghukum, mengancam, kemudian meraih, kita pembelajaran tidak akan pernah berhasil. Maka bagaimana kita menghadapinya?
motivasi. Yang pertama adalah motivasi eksternal, dibagi menjadi dua, yaitu mereka siswa mengikuti kegiatan itu hanya karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa itu dia mengikuti apa yang Bapak Ibu guru perintah hanya karena takut dihukum. Yang kedua, karena ingin mendapatkan imbalan, ingin memperoleh pujian, ingin disayang oleh Bapak Ibu gurunya, sehingga dari kedua ini dimasukkan ke dalam motivasi eksternal. Jadi motivasi yang berasal dari luar siswa itu. Dan yang berikutnya adalah motivasi internal. Ini adalah motivasi yang harus kita munculkan dalam diri siswa. Tujuan dari disiplin positif ini adalah motivasi internal muncul dari siswa kita. Tanpa kita suruh, siswa sudah mengetahui nilai-nilai kebajikan, sudah mengetahui apa sih yang seharusnya merupakan kewajiban dari anak. Ini untuk menghargai diri sendiri. Pertanyaan untuk memunculkan motivasi internal ini adalah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini bisa ditanyakan kepada siswa, kamu ingin menjadi seperti apa? Jadi itu untuk memancing motivasi internal dari dalam diri siswa. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Merdeka itu juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Sama berkaitan dengan tadi bahwa teori kontrol yang memegang kendali itu diri kita sendiri. Yang namanya merdeka itu bukan hanya merdeka dari sudah tidak diperintah oleh orang lain, namun merdeka itu juga memiliki makna cakap untuk memerintah diri sendiri. Berikutnya adalah tentang restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika siswa itu sudah melakukan, kita tidak bisa mengontrol siswa untuk tidak bisa melakukan kesalahan, karena itu memang sudah naluri anak-anak untuk berbuat kesalahan. Namun kita bisa menggunakan restitusi ini, nanti kita akan pelajari bagaimana supaya ketika anak itu sudah melakukan kesalahan, mereka akan kembali ke kelompoknya, kepada teman-temannya, namun dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Ciri-ciri dari restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini kita terapkan kepada siswa. Bapak Ibu tidak meminta anak untuk menebus kesalahan, kamu sudah melakukan apa, kemudian harus menebusnya, tidak. Tapi bagaimana menanamkan kepada siswa untuk belajar dari kesalahan yang sudah dilakukannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Jadi kita memberikan tawaran. Jadi solusi itu nanti siswa yang akan memikirkan. Jadi bukan guru lagi. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Siswa melakukan kesalahan, di belakangnya itu ada alasannya. Kembali ke tadi, setiap perilaku itu memiliki tujuan. Tujuan siswa ketika melakukan sebuah tindakan, apakah itu yang sesuai atau tidak sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan mereka, untuk mencari kebutuhan dasar mereka. Nah, tugas kita mencari apa sih sebenarnya latar belakang atau kebutuhan dasar mereka yang belum didapat. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, bukan mencari-cari siapa yang salah, siapa yang sudah geger, sudah rame atau seperti ini. Nah, bukan fokus pada kesalahannya, tapi fokus pada solusinya.
Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya supaya menjadi karakter baru yang lebih kuat. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu sebelumnya apakah sudah pernah mendengar yang disebut dengan keyakinan kelas? Sudah pernah mendengar? Ya, mungkin ada yang sudah atau mungkin ada yang belum. Kalau dulu misalnya harus memakai pakaian sesuai dengan hari. Senin Selasa pakai merah putih. Kemudian harus masuk kelas sebelum jam pelajaran. Itu kalau dulu disebut dengan apa? Peraturan atau tata tertib seperti yang ada di papan itu. Kalau dulu itu tata tertib. Kalau sekarang kita harus merubah tata tertib itu. Kita rubah peraturan itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Karena di mana ketika peraturan itu dibuat itu dari satu pihak, dari sekolah atau dari guru. Ketika kita membuat keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan dari guru dan juga siswa, sehingga siswa akan tahu apa yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan yang sudah mereka sepakati sebelumnya atau tidak. Nah, kalau tadi Bapak Ibu masuk ke kelas 6 di luar ada yang berwarna merah kuning hijau ya, itu adalah keyakinan kelas yang saya buat dengan siswa, itu belum selesai. Itu adalah contoh keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini adalah kaitannya dengan memunculkan motivasi intrinsik, di mana ketika siswa itu sudah menemukan motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri, maka kita tidak usah untuk menyuruhnya dengan paksaan, dengan rayuan, dengan sendirinya mereka akan melaksanakan dengan ikhlas. Sudah terbiasa menjadi sebuah budaya, itu adalah tujuannya. Yang pertama paling dasar itu adalah peraturan kelas. Ketika dulu kita mengenal sebuah peraturan kelas, kemudian sekarang kita rubah menjadi keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu yang membuat adalah guru atau sekolahan, kalau keyakinan kelas ini adalah kesepakatan dengan siswa. Kemudian keyakinan kelas ini akan memunculkan lingkungan yang positif, di mana ketika lingkungan ini sudah menjadi positif, maka akan meningkat lagi menjadi budaya, di mana budaya itu atau keberhasilan seorang guru adalah menciptakan budaya yang positif. Misalnya setiap pagi ketika pembelajaran, Bapak Ibu guru mungkin ada kegiatan di kantor untuk menyiapkan pembelajaran atau dan sebagainya, itu siswa kita tinggal. Seorang guru berhasil ketika siswa sudah mengetahui apa sih yang harus dia lakukan. Jadi mereka itu belajar bukan karena ditunggui oleh guru. Kalau tidak ada guru, mereka tidak melaksanakan. Ketika ada guru, mereka baru melaksanakan. Nah, itu kita diuji. Kita cari kesalahannya itu di mana. Ini saya next saja. Ini adalah contoh. Kalau di sini adalah peraturan, kalau yang di sini adalah keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah peraturan. Kita ubah. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Siswa menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Kita jelaskan kepada siswa tanggung jawab seperti apa sih? Mengembalikan buku kepada tempatnya. Kemudian datang ke sekolahan tepat waktu, mengerjakan tugas. Kita sampaikan arti dari tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Di sini kita masuk menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menjadi menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Di sini kita terapkan bagaimana menjaga keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kita terapkan tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, kita ganti menjadi pemahaman tentang bagaimana siswa menghormati
bersabar. Misalnya ketika pulang itu saya menerapkan kepada siswa saling kalau pulang itu langsung lebih dulu. Saya dulu. Tapi kalau sudah di kelas 6 saya ubah. Siapa yang paling terakhir itu saya tanamkan bagaimana supaya bisa bersabar. Jadi anak tidak egonya sendiri. Gunakan masker. Kita terapkan tentang kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Di sini kita tanamkan pemahaman tentang keselamatan dan keamanan. Di sini ada materi tentang hukuman dan konsekuensi. Ini akibat dari tindakan tadi yang sudah dilakukan siswa, kemudian guru memberikan hukuman atau konsekuensi. Hukuman adalah suatu sanksi yang kita berikan secara spontan. Misalnya kita setiap pagi kita menanyakan kepada siswa, ada yang tidak mengerjakan PR? Ada beberapa siswa, 5 siswa, 6 siswa tidak mengerjakan PR. Kira-kira kita sebagai guru bagaimana? Kesal atau senang? Kesal. Kamu yang tidak mengerjakan PR, silakan berlari lapangan 5 kali. Kita memberikan sebuah hukuman. Atau yang tidak mengerjakan PR, silakan membaca di perpustakaan 1 buku. 1 buku harus selesai. Jadi kamu nanti tidak boleh istirahat. Kalau konsekuensi itu adalah sanksi yang diberikan itu karena di depan itu sudah ada kesepakatan. Setelah keyakinan tadi dibuat bersama, di dalam keyakinan itu pun ada sanksi. Ketika anak-anak itu tidak mengerjakan keyakinan kelas, membuat perbuatan atau tindakan yang menyeleweng atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat, maka akan mendapatkan sanksi tersebut. Nah, konsekuensi ini adalah sudah berdasarkan kesepakatan di sebelum pembelajaran. Kalau hukuman itu sifatnya lebih ke lebih ke spontan. Kalau melihat anak bersalah itu langsung kamu ini, kamu itu, kamu ini, kamu itu justru bukan malah membuat siswa itu menjadi jera. Bisa saja itu siswa malah menjadi siswa yang pendendam. Kalau di tingkatan SMP, SMA itu malah ada yang banyak gurunya itu digembesi. Nah, seperti itu. Contoh yang pertama tindakan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kira-kira masuk ke hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Kita lihat. Ya, betul. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah, maksudnya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, maksudnya hukuman atau konsekuensi? Kita hukuman. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi dia mencoret-coret buku temannya, mungkin dia mencoret-coret itu senang, akhirnya coret-coret buku teman. Terus gurunya meminta untuk menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Maksudnya konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya, betul sekali. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol pada saat belajar. Konsekuensi, betul. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Hukuman. Betul, hukuman. Di mana hukuman ini itu sifatnya lebih memaksa atau sepihak, secara spontan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ini maksudnya konsekuensi, karena ini sudah ada kesepakatan di depan.
sebuah hukuman, kamu bersihkan WC. Anak bukan malah menjadi jerah, tapi anak bisa saja menjadi sakit hati. Untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, namun dalam jangka waktu yang pendek. Setelah dia merasa tidak nyaman, dia akan mulai bangkit lagi kembali kepada temannya menggunakan karakter yang lebih baik karena gurunya sudah memberikan bagaimana yang benar dengan yang tidak. Hukuman anak menjadi membenci kedisiplinan. Stimulus atau tanggapan. Yang berikutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena di sini motivasinya adalah eksternal, karena dia tidak melakukan kegiatan itu karena hukuman atau karena ingin mendapatkan imbalan, sehingga anak ketika melakukan kesalahan maka dia akan lebih senang untuk menyembunyikannya. Sedangkan kalau kita berikan konsekuensi, kita ingatkan konsekuensinya, anak belajar untuk mematuhi peraturan atau konsekuensi yang sudah dibuat. Hukuman, anak menjadi marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Ketika kita memberikan konsekuensi, anak akan merasa kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman seperti tadi menggantikan buku dari kertas yang dicoret-coret temannya tadi, atau membersihkan tumpahan air yang disenggol tadi. Dia akan tidak nyaman. Namun setelah itu dia akan menjadi anak yang lebih kuat lagi. Itu sifatnya hanya sementara. Berikutnya yaitu identitas gagal dan identitas sukses. Di sini hukuman itu masuknya ke identitas gagal. Anak akan merasa lebih sensitif, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif atau agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturan adalah kamu harus. Artinya di sini ketika kita memberikan hukuman ini dampaknya akan negatif. Murid akan menjadi membenci akan peraturan. Dia merasa tidak nyaman, dia membenci gurunya, dan itu akan terjadi dalam jangka panjang. Sampai dia dewasa, dia akan ingat ketika gurunya dulu pernah memberikan sebuah hukuman yang membuat hatinya sakit hati. Tentunya kita sebagai pendidik tidak ingin hal itu terjadi. Niat kita baik, namun jika tidak diterapkan dengan teladan yang baik, maka siswa akan meresponnya dengan negatif juga. Ketika identitas sukses ini kita terapkan, kita ubah menjadi sebuah konsekuensi. Kita terapkan kepada siswa, sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan, mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Ini adalah dari konsekuensi. Sifatnya netral. Ketika negatif ini kita rubah menjadi konsekuensi yang sifatnya netral, diharapkan nanti kita menggunakan sistem restitusi ini, hasilnya, outputnya siswa akan menjadi siswa yang positif. Restitusi adalah pilihan. Kita memberikan sebuah pilihan kepada siswa. Menguatkan untuk murid dalam jangka yang panjang. Korban mendapatkan ganti, misalnya tadi anak yang dijaili ketumpahan air membersihkan tadi menjadi bersih, atau bukunya digantikan tadi. Murid anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya.
fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Yang kita tanyakan pada siswa adalah ini, apa yang kamu yakini? Kita ingatkan kembali sesuai dengan kesepakatan kelas atau keyakinan-keyakinan yang berdasarkan pada nilai kebajikan yang sudah disepakati di awal. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita kembalikan kepada siswa. Kamu sudah melakukan kesalahan ini, kita kembalikan. Kira-kira apa yang bisa kamu kerjakan untuk mengatasi masalah yang sudah kamu buat? Di sini siswa akan diajak untuk berpikir. Jadi mereka dilibatkan untuk mencari solusi. Apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat di awal? Mereka akan menjawab tidak. Dan di situ kita langsung memberikan motivasi atau memberikan gambaran tentang bagaimana cara untuk menerapkan keyakinan yang sudah disepakati di awal. Tadi berdasarkan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan, Bapak Ibu harus berpikir setiap tindakan anak itu pasti punya apa tadi? Alasan dan tujuan. Alasan dan tujuan itu sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Anak juga memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 dasar kebutuhan yang diinginkan oleh anak. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di lingkungan keluarga dia merasa tidak nyaman, kurang mendapatkan perhatian, sehingga dia akan mencari-cari kesalahan. Di kelas dia akan mencari-cari bagaimana supaya saya menjadi perhatian atau penguasaan, atau juga untuk bertahan hidup, atau kesenangan, atau juga ingin mendapatkan kebebasan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia, 5 landasan yang merupakan alasan kenapa anak-anak itu melakukan sebuah tindakan yang di luar dari nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka buat. Kita sebagai guru, saya selama mengikuti PGP ini adalah yang paling saya sukai sampai saat ini, yaitu 5 posisi kontrol. Di sini saya banyak sekali belajar tentang materi bagaimana menjadi seorang pendidik, bagaimana kita memilih posisi yang baik yang bisa berpihak pada siswa. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima adalah sebagai manajer. Bapak Ibu nanti bisa merefleksikan diri. Selama ini sudah menjadi yang bagian mana? Apakah sebagai penghukum, atau sebagai pembuat merasa bersalah, atau sudah merasa tenang? Ternyata merasa tenang pun di sini kurang tidak sesuai. Nanti kita akan pelajari kenapa kok menjadi teman siswa, kita dekat dengan siswa itu juga kurang positif. Apakah sebagai pemantau ataukah sebagai manajer? Dalam posisi penghukum di sini maksudnya ke dalam identitas gagal, kontrolnya itu dari luar. Mereka melakukan kegiatan itu karena faktor luar. Guru berbuat ketika dalam posisi penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, kemudian menyindir. Tadi pagi siapa ya yang terlambat ke sekolah? Tidak langsung ditunjuk siapa. Itu juga merupakan penghukum. Menyakiti, menyindir, bahkan menunjuk-nunjuk, kamu itu setiap hari selalu datang terlambat. Menghardik, kamu di rumah itu bisa bangun pagi atau tidak? Maksudnya penghukum. Guru bisa berkata tersebut, kemudian berbuat tersebut, kemudian berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Awas jika kamu tidak mengerjakan PR lagi. Bu guru akan ini. Yang keluar adalah ancaman, yang keluar adalah tindakan yang negatif. Auranya yang keluar adalah negatif. Hasilnya apa? Memberontak. Siswa akan menjadi siswa yang memberontak. Ketika kita sudah memberikan hukuman, siswa bukan malah jerah, mengulangi dan mengulanginya lagi karena motivasi atau kontrolnya ini dari luar. Berikutnya adalah kalian
Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid nanti akan berkata, ah biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi sudah terbiasa, mereka akan menjadi kebal, sehingga mereka motivasi intrinsiknya tidak akan keluar dan menganggap bahwa ketika bapak ibu gurunya marah-marah itu adalah hal yang biasa saja. Dampak pada murid akan mengulanginya terus-menerus. Ketika kita berada di posisi pembuat orang merasa bersalah, yang guru perbuat adalah ceramah, kemudian mengatakan seharusnya ibu kecewa dan seterusnya. Yang dikatakan guru adalah kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Di sini dia akan mengarahkan bahwa seolah-olah kesalahan itu hanya dari siswa saja. Guru tidak melakukan refleksi, kenapa siswa bisa melakukan tersebut. Padahal kesalahan bukan hanya pada siswa, mungkin guru yang kurang perhatian karena terlalu banyak kesibukan atau terlalu banyak masalah di rumah atau pekerjaan yang tak kunjung habis. Di sini siswa malah menjadi korban. Kemudian hasilnya menyembunyikan, menyangkal dan bahkan bisa berbohong untuk menutupi kesalahannya. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, maafkan saya, karena guru menuntut supaya siswa itu berpikir di bawah seolah-olah dia saja itu yang salah. Maafkan saya guru. Nah, dampaknya apa? Siswa akan menjadi rendah diri, tidak percaya diri. Nah, di sini dulu saya berpikir di posisi kontrol yang nomor 3 adalah teman. Ketika kita bisa menganggap siswa kita itu sebagai teman, itu akan bagus. Namun ternyata ini pun kurang maksimal. Yang guru lakukan adalah membuat alasan-alasan untuk muridnya. Yang dikatakan guru adalah, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu kamu. Nah, ini adalah posisi teman. Hasilnya siswa akan menjadi siswa yang ketergantungan. Dia menganggap semua masalah akan dapat diselesaikan karena gurunya dianggap sebagai seorang teman. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Di mana ketika siswa tersebut melakukan kesalahan dan gurunya tidak ada, maka dia akan berpikir, ibu bukan teman saya. Dia akan kecewa. Dampak bagi siswa lemah, tidak mandiri dan tergantung dengan gurunya. Yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau, menghitung dan mengukur yang guru lakukan. Yang guru katakan apa peraturannya, dia akan selalu mengaitkan dengan peraturan. Ketika anak melakukan kesalahan, dia punya dasar. Peraturannya ini, kamu sudah melakukan ini. Menyesuaikan diri bila diawasi. Ketika tidak ada guru, dia akan seenaknya saja, semaunya saja. Ini kita sering berada di situasi ini. Ini yang harus kita rubah. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Posisi yang terakhir atau posisi manajer adalah posisi identitas berhasil atau sukses. Namun ketika di sini itu kontrolnya dari luar, dia melakukan kegiatan, ketika melakukan kesalahan, dia akan mulai berpikir bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Setelah dia melakukan kesalahan ini, dampaknya evaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri sehingga dia akan mengetahui konsekuensinya, sehingga untuk jangka panjangnya dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Contoh pertanyaan dari 5 posisi kontrol tadi, yang pertama tadi apa? Sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga tadi sebagai teman, yang keempat tadi sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai yang keempat adalah sebagai
Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah paparan materi dari saya. Tentunya banyak sekali kekurangan dari saya sendiri. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu atau tindakan saya mungkin yang tidak sesuai. Saya mohon maaf. Kita sebagai pendidik tentunya kita menginginkan siswa kita menjadi orang-orang yang memiliki identitas yang sukses. Maka dari itu, marilah ketika siswa belajar, kita pun harus belajar terus dan terus memperbaiki diri. Bagaimana ketika kita di dalam pembelajaran mungkin ada siswa yang melakukan kesalahan atau mungkin nilainya yang tidak bagus, kita merefleksikan diri. Atau bisa saja mungkin karena kita yang belum memahami siswa kita seperti apa, hendaknya kita sebagai pendidik juga harus terus belajar memperbaiki diri agar lebih baik dan lebih baik lagi. Dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih untuk pemaparan yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Sangat bagus sekali materinya. Yang dahulu saya berpikir bahwa menghukum anak atau memberikan hukuman kepada anak itu merupakan cara agar anak bisa lebih disiplin. Ternyata itu hanya menjadikan anak terpaksa melakukannya dan tidak menjadi lebih baik dari diri sendirinya karena dipaksa oleh gurunya. Dan semoga kita kedepannya bisa memposisikan diri kita sebagai manajer sehingga anak itu merasa lebih baik, bisa belajar dari kesalahan dia sendiri dan melaksanakannya dengan ikhlas atau tanpa paksaan dari gurunya. Dan anak bisa menerapkan budaya positif dalam membentuk profil pelajar Pancasila di SDN kita tercinta ini, yaitu SDN 1 dan 3 Demikianlah dari saya sebagai pembukaan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga acara pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat pencerahan bagi kita semua sebagai seorang guru agar lebih baik dalam mendidik putra-putri kita di SD kita tercinta ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan.
Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini